Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 10 dan yang ke-11 kita akan baca di sana. Wahyu pasal yang ketiga ayat 10 dan yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, pegang apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Satu kerinduan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan ada dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan kita sendiri kadang mempunyai komitmen dari mungkin sekolah minggu yang kita mulai menyadari kita ada sebagai anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu ada satu komitmen, satu kerinduan kita untuk mau setia kepada Tuhan. Untuk setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Setia ada dalam beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita melihat jemaat Philadelphia adalah jemaat yang merupakan jemaat yang benar-benar setia. Yang menuruti firman. Jemaat yang tidak menyangkal Tuhan, namanya udah setia. Belajar untuk melakukan firman Tuhan. Meskipun di tengah menghadapi tantangan dan pencobaan, tetapi dalam kerinduan, satu nekat, satu ketekatan yang kuat untuk apa? Sebagaimana jemaat yang kita sudah baca malam hari ini. Mau ada dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ada dalam ketekunan melakukan firman, bahkan ada dalam ketekunan sampai menunggu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jemaat Philadelphia dipuji oleh Allah. Karena apa? Ini ketekunan. Mereka menolak pertentangan dunia ini. Menolak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini merupakan satu contoh, satu pegangan tentunya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Untuk pegangan ini, modal kita, satu contoh bagi kita juga. Sebagaimana saya katakan tadi, kita mau ada dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kita mau ada dalam sungguh melakukan firman Tuhan. Berarti apa? Sama seperti jemaat Philadelphia yang kita sudah baca, menolak hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Menolak hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Saya tanya Debbie, cerita ibadah malam bagaimana, dibilang mak banyak pemuda remaja atau kaum muda saat ini. Tantangan bagi pemuda. Diperhadapkan dengan tarikan dunia, pengaruh-pengaruh dunia yang ada. Tetapi di saat kalau mau ada dalam kesetiaan kepada Tuhan, maka firman itu menjadi pegangan, menjadi kekuatan. Sehingga mampu menolak perbuatan-perbuatan atau tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, yang bisa mempengaruhi iman percaya anak-anak muda. Banyak kan? Tampak mungkin dijelaskan, pemuda atau tidak lagi luput dari orang-orang dewasa. Bisa terpengaruh, lihat di HP, lihat di televisi, pengaruhnya luar biasa.
menjerumuskan anak-anak muda, menjerumuskan anak-anak Tuhan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya katakan tadi ini menjadi contoh bagi kita untuk mari kita mau sungguh melakukan firman Tuhan, berpegang teguh, tekun sampai pada kedatangan Tuhan. Bahkan mungkin diperhadapkan dengan kesulitan hidup, pekerjaan, bahkan dalam kuliah banyak tantangannya. Tetapi mari kita melihat contoh yang umum kehidupan dari seorang Ayub. Orang yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa, harta yang berkelimpahan, anak-anak yang luar biasa, kekayaannya luar biasa. Tetapi diizinkan Tuhan, ujian datang, segala sesuatu habis. Dia ada di titik terendah. Setelah dia mengalami keterpurukan, teman-teman menjauhkan dia. Bahkan yang paling menyakitkan yang kita tahu bersama dalam cerita seorang Ayub, istrinya sendiri untuk menyuruh dia mengetuki Allah yang dia sembah. Allah yang sudah memberkati, istrinya kan juga pasti menikmati, keluarganya menikmati, telah diberkati oleh Tuhan. Harta yang berkelimpahan, dikatakan terkaya saat itu di daerah sekitarnya. Tetapi diizinkan Tuhan apa yang dia alami. Dan kita melihat keteguhan dia mempertahankan nama Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap mengagungkan nama Tuhan. Dia tetap ada dalam pengharapan kepada Tuhan. Dia terus berpegang teguh janji Tuhan. Makanya dikatakan dalam ayat atau dalam tulisan juga dalam kitab Ayub dikatakan, aku tahu penebusku hidup, tidak mati, walaupun dia diperhadapkan dengan sangat sulit. Ini satu hal yang kadang kita pikir tidak masuk akal. Dia diberkati luar biasa, tiba-tiba habis semua. Siapa yang tidak akan stres? Bisa-bisa juga begini. Tetapi karena pengharapannya, dikatakan aku tahu, dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup bukan mati, yang akan memberkati kembali dia, akan memulihkan kehidupannya. Sehingga kepercayaan ini yang apa itu akhirnya dia dipulihkan. Berkat kembali boleh diraih oleh seorang Ayub. Kembali luar biasa dia alami. Dan tentunya menjadi juga pegangan bagi kita. Kita diperhadapkan dengan mungkin dalam keadaan terpuruk, tidak dapat berbuat apa-apa. Kami sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan di desa, ada seorang anak Tuhan di sana, sekretaris desa juga, jemaat. Awalnya terus diberkati oleh Tuhan. Diberkati dengan berkat yang ada. Tidak mampu mengelola apapun berkat yang sudah diberikan. Bahkan lupa lagi kepada pemberi berkat itu. Akhirnya istilah bilang yang selalu terjadi di pemerintahan, kepake duit pemerintah yang ada. Secara manusia tentunya yang terbawa adalah kami sebagai hamba Tuhan. Hanya berdoa, datang berkunjung, kembali memberi semangat, memberi pandangan, memberi nasihat. Terpuruk lagi, tapi sekarang mulai lagi bangkit. Cuma
dalam doa, dalam perhatian, dalam pergumulan, waduh mulai lagi. Sudah diberkati mulai lagi lupa sama Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan tinggal berserah pada Tuhan untuk jemaat-jemaat yang ada. Sudah pengalaman yang ada istilah itu kan, sudah diberkati karena lupa Tuhan dan lain sebagainya. Ini mulai lagi dia bangkit, tapi mulai lagi lupa. Waktu sudah terpuruk suami istri datang, ikut doa malam. Di sana Senin doa malam, Beston istilah. Doa puasa Jumat datang, mulai lagi diberkati. Tinggal kami hamba Tuhan istilah tarik nafas sambil berdoa kepada Tuhan. Sesuatu yang kadang lupa, manusia lupa. Tetapi kita melihat Ayub luar biasa. Dia tetap ingat Tuhan. Dia tetap mempertahankan Tuhan yang sudah menolong dia, memberkati dia. Dan dalam perjalanan hidupnya dikatakan, aku tahu penembusku hidup. Maka kita tahu bersama dalam cerita ini. Kembali berkat Tuhan melimpah. Dia dipulihkan luar biasa. Nah untuk kita mampu menuruti firman dan tekun ada dalam kesetiaan kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita lakukan atau kita kerjakan. Yang pertama dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Dalam Ibrani yang pertama untuk kita supaya kita mampu menuruti firman dan tekun ada dalam kesetiaan kepada Tuhan sampai Ia datang. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan atau kita kerjakan. Yang pertama Ibrani 10 ayat 25 katakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan seterusnya ayat itu. Ada apa di ibadah? Kita datang beribadah. Kita tidak bergosip, kita tidak main HP. Tapi di ibadah ada persekutuan yang indah, yang kita alami, kita rasakan. Puji Tuhan, saya pengalaman luar biasa ada di tempat ini. Wow, menyanyi di tempat ini luar biasa. Tidak ada jeda, awal nyanyi terus dengan penuh sukacita. Merasakan, menikmati hadirat Tuhan. Karena kita benar-benar membuka hati dalam ibadah, kita nikmati lawatan Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Bahkan pemazmur Daud katakan dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Untuk diam di rumah Tuhan. Karena apa? Menikmati kasih-Nya, menikmati bait-Nya, merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu untuk kita akan kuat menjalani hidup, melakukan firman Tuhan, ada dalam ketekunan kepada Tuhan. Biar kita terus ada dalam persekutuan ibadah kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri. Kalau udah setia, setia saja kepada Tuhan. Bahkan mari berusaha untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Beribadah karena kekuatan ibadah dikatakan itu. Ibadah sangat berguna dalam segala hal. Menjamin hidup sekarang bahkan yang akan datang. Kita diberkati, kita katakan mengutamakan Tuhan. Toh? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Kita diberkati oleh Tuhan. Dan keselamatan akan menjadi bagian hidup kita. Sebab itu mari kita berusaha. Dengan segala kesibukan yang ada, waktu yang ada kita pakai benar-benar. Ada waktu beribadah, mari kita datang bersekutu dengan Tuhan. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Sehingga itu akan mengokohkan kita. Untuk kita terus kuat dan kuat
melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 kita baca saja. Dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kerajinan kendor, seperti saya katakan tadi, kalau sudah setia, tetap setia. Jangan kendor. Memang kita diperhadapkan dengan tantangan hidup, dengan kesibukan, pekerjaan, kesibukan ibu-ibu, bapak-bapak di rumah mungkin kesibukan dalam pekerjaan. Satu tantangan untuk apa? Bagi kita untuk mengatur waktu yang ada. Dengan kesibukan, dengan apapun yang kita alami. Kita minta hikmat bijaksana daripada Tuhan supaya kita mampu mengatur waktu yang ada, supaya kerajinan kita ini tidak kendor, kesetiaan kita tidak kendor dalam Tuhan. Kita tidak akan lalai beribadah kepada Tuhan. Kita tidak lalai untuk berpengharapan kepada Tuhan. Dikatakan di sini, jangan kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Semangat tadi pelayan altar dan semua yang ada di depan ini luar biasa. Semangat yang menyala-nyala. Dan itu kita mari pertahankan. Menyala-nyala berarti ada semangat terus. Ada panas. Kita minta dari Roh Kudus untuk membakar semangat kita. Ada api Roh Kudus yang akan terus memberi semangat kepada kita dalam mengiring Tuhan. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya, biar roh kita menyala dan layanilah Tuhan. Semangat mengiring Tuhan, semangat dalam melayani Tuhan, mari kita kerjakan di hari-hari ini. Apa yang kita mau lakukan menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan hidup. Cuaca saja, saya puji Tuhan, keluarga gembala mempercayakan pelayanan di rayon-rayon. Saya katakan cuaca sekarang sudah tidak menentu. Panas tiba-tiba, hujan tiba-tiba, angin. Waktu di perkemahan di Manado, itu perkemahan yang besar. Nanti tahun depan Jambore di Manado. Tiba-tiba angin keras dan hujan. Sudah pada keangkat terpal dan lain sebagainya. Tiba-tiba cuaca yang berubah. Belum terjadi banyak hal yang terjadi yang secara kasat mata, oh itu dulu kan bulan ini musim panas, bulan ini musim hujan. Tapi yang nyatanya sekarang apa? Berubah. Belum kejadian-kejadian yang lain yang kita lihat yang dapat mempengaruhi. Kekhawatiran ada di sana, iman kita terpengaruh dengan melihat keadaan dunia. Bisa terpengaruh sehingga ada kekhawatiran, ada kekhawatiran. Waduh, ini cuaca dan lain sebagainya. Ini dunia yang penuh dengan banyak hal terjadi yang kadang mengkhawatirkan iman percaya kita. Tapi mari seperti contoh tadi Ayub yang luar biasa. Mari terus ada dalam kerajinan kepada Tuhan. Biar semangat kita menyala-nyala untuk terus ada dalam mengiring kepada Tuhan. Untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada dalam ketekunan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat kita ada semangat, berarti kita melayani Tuhan. Wah, dengan sukacita. Sama seperti tadi dari pagi saya perhatikan, wah luar biasa. Semangat yang luar biasa. Semangat dengan api Roh Kudus di perkemahan. Yang lagu saya cuma ingat yang belakang. Bakar, bakar, bakar. Wow, pemuda remaja mungkin di daerah Samarinda atau di Kalimantan Timur ini ada perkemahan juga.
Itu pemuda remaja yang lagunya kalau sudah bilang bakar-bakar, entah depannya saya tidak hafal, cuma dengar itu memang luar biasa. Tempat yang ada di Pinili, tempat perkemahan luar biasa besarnya, yang sudah diperkirakan waktu itu masih 19 hektar. Ada tambah 3 hektar sesudah perkemahan, ada tambah 3 hektar setengah. Jadi sudah 22 hektar. Itu saja tempat yang besar. Setelah mereka nyanyi karena semangat, bakar, ini kan semangat. Wah, menggema. Nah, kiranya kepada kita juga semangat, sukacita dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan ada dalam hidup kita. Sehingga ini akan membentengi kita melihat keadaan dunia. Kita akan tidak terpengaruh, kita tetap akan kokoh, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan untuk mengiring Tuhan di hari-hari ini. Yang ketiga dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, dikatakan di sana, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dengan pengorbanannya yang luar biasa, mari kita hargai dengan kita mengerjakan itu terus menerus. Pemuda remaja bukan sampai di sudah selesai kuliah. Sudah dapat pekerjaan, akhirnya kendor, tidak mau lagi. Tapi mengerjakan firman, mengerjakan segala sesuatu untuk membentuk iman, percaya, tetap kuat. Bahkan menjalani keselamatan dengan terus menerus. Lakukan, bukan saja sampai malam ini, tetapi terus menerus. Sehingga apa? Kita dapat benar-benar menghargai anugerah Tuhan. Menghargai kebaikan Tuhan. Dengan apa? Rasa takut kepada Tuhan. Ada pengagungan yang luar biasa. Kita kembalikan kepada Tuhan. Ada rasa hormat yang sungguh kepada Tuhan dengan menghargai itu karya Tuhan. Sehingga ada pemberian diri yang selalu kita berikan kepada Tuhan. Dan kita sendiri yang akan alami itu sukacita dalam mengiring Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kekuatan baru walaupun diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup, berbagai persoalan hidup, tetapi ada kekuatan baru. Pasti Tuhan akan berikan, ada kekuatan ekstra Tuhan beri. Sebagaimana kita baca dalam ayat yang ke-11 dalam ayat pokok tadi dalam kitab Wahyu 3 dikatakan ayat 11, pegang apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita sekarang? Firman dan Roh Kudus. Kita pegang itu, kita simpan itu, kita berdoa. Roh Kudus yang sudah ada. Dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang sudah berdiam dalam hidup kita. Kita yang setiap saat dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa supaya firman itu tertanam dalam setiap bejana hati kita. Dan Roh Kudus itu yang ada dalam hidup kita. Nah, ini kita jalani hidup dengan tetap pasti sukacita walaupun ada goncangan. Kalau firman kan sudah berakar. Dan kita Kolose pasal 2 ayat 6 dikatakan kalau kita berakar tinggal di dalam Dia, goncangan apapun datang, kita tinggal tetap di dalam Dia. Tidak bergeser dari pengharapan kita, kepercayaan kita. Kalau mimbar ini tidak dikasih pinggir, dia tidak akan berpindah. Artinya kita tetap di dalam Dia, tetap di dalam Dia, berpengharapan di dalam Dia. Sehingga kita akan melihat Tuhan selalu ada di pihak kita. Dengan segala apa yang diperhadapkan kepada kita, persoalan masalah kita percaya. Dengan kekuatan firman dan Roh Kudus yang sudah ada pada kita. Anak-anak muda, pasti Tuhan akan bela. Ada saja dalam kesetiaan kepada Tuhan, ada dalam ketekunan kepada Tuhan, itu akan menentukan hidup keberhasilan masa depan. Yang saya lihat waktu saya pengerja di Pare luar biasa, melihat kesetiaan dari remaja. Kalau Bapak Gembala ya karena masih kecil di Pare paling enggak
apa tahu itu. Tapi kalau melihat mereka setia dari remaja sampai ke pemuda akhirnya berhasil. Kesetiaan, ketekunan menentukan pemuda remaja, menentukan kita anak-anak Tuhan, menentukan keberhasilan ke depan. Sebab itu kiranya kita mampu melakukan firman Tuhan untuk menjalani di hari-hari ini. Kita terus saja berdoa kepada Tuhan. Dikatakan roh Allah, kita rasa tidak mampu. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagaimana kami juga hamba Tuhan baru jadi gembala, istilah kan dilantik suami meninggal 2 tahun lebih. Ini peran yang saya harus belajar bermacam dengan faktor umur, udah mau masuk lansia, tetap berusaha. Ini juga jadi satu pelajaran untuk mau diterapkan sama seperti di sini. Ada ada tema. Tapi karena sudah umur jadi mau belajar sedikit karena banyak hal yang memang harus bertanggung jawab kepada jemaat, jadi banyak hal yang harus dipelajari. Tetapi kita sama-sama minta. Dikatakan Roma katakan dalam kelemahan kita Roh Allah dapat membantu kita. Apapun Bapak Ibu, pemuda remaja yang ada saat ini, dalam ketidakberdayaan kita untuk jalani hidup, mungkin di hari-hari ini ada dalam pergumulan hidup yang kita rasa belum ada jalan keluar, yang kita lihat kita tidak mampu, kita rasa tidak mampu, tapi mari kita berdoa kepada Tuhan melalui Roh Kudus. Dikatakan Dia dapat membantu kita dalam kelemahan kita, asal kita mau berserah kepada Tuhan. Asal kita mau sungguh setia melakukan firman dan dalam ketekunan melakukannya sampai pada kedatangannya kali yang kedua. Pasti dengan Roh Kudus juga firman ada dalam hidup kita, pasti ada jalan keluar, ada kekuatan baru yang Tuhan akan beri, mampukan dalam hidup kita. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Kita akan nyanyi pujian Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia.